teman-teman semua, di video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai mekanisme impor pemotongan pajak bulanan pada ISPT PPh 2126. Bagaimana ya caranya? Yuk langsung saja simak videonya. Pertama-tama, teman-teman dapat masuk ke dalam aplikasi ISPT Masa PPh 2126. Teman-teman dapat membuat database baru berdasarkan nama perusahaan, nama PT atau sejenisnya sesuai dengan kehendak teman-teman. Di sini saya mencontohkan yaitu PT Bajakarya dengan data sebagai berikut. Ini adalah data dari PT Bajakarya untuk penghasilan pegawai bulan Januari 2021. Data inilah yang akan digunakan sebagai data untuk pemotongan pajak bulanan yaitu bulan Januari 2021. Teman-teman bisa lihat ada nama, NPWP, status PTKP, jabatan, serta ada beberapa komponen penghasilan, ada juga beberapa komponen pengurang, penghasilan neto sebulan, setahun, PTKP, hingga penghasilan kena pajak, serta perhitungan untuk PPh pasal 21 terhutang setahun, dan juga PPh pasal 21 terhutang untuk bulan Januari saja. Komponen semua inilah yang akan kita gunakan untuk pemotongan pajak bulanan. Kita kembali lagi ke ISPT. Teman-teman dapat memilih database yang telah teman-teman siapkan. Untuk password, teman-teman tekan 1, 2, 3 dan login. Ini adalah tampilan ketika teman-teman sudah mendaftarkan diri ke ISPT. Apabila teman-teman belum mendaftarkan diri, teman-teman akan langsung diajak ke bagian profil. Teman-teman diharap mengisi nama, alamat, nomor telepon, email, NPWP penandatanganan, dan nama penandatanganan. Setelah itu teman-teman boleh ke menu pilih SPT, buat SPT baru, dan pilih masa SPT yang akan dibuat. Di kasus ini saya akan membuat SPT dan juga pemotongan pajak bulanan di bulan Januari 2021. Buat SPT, buka SPT, dan pilih. Maka, untuk pemotongan pajak bulanan bulan SPT, serta SPT bulan Januari sudah siap untuk digunakan. Langkah pertama, untuk mengimpor data yang telah kita siapkan tadi, teman-teman bisa pilih file CSV, ekspor, bukti potong dan SSP. Teman-teman pilih yang pemotongan pajak bulanan dan ekspor. Teman-teman bisa pilih di folder yang telah teman-teman siapkan berdasarkan perusahaan teman-teman. Data berhasil diekspor. Teman-teman bisa buka folder yang sudah teman-teman siapkan tadi dan pilih 1721 1 bulanan. Ini adalah Excel impor yang akan kita gunakan ke dalam ISPT pemotongan pajak bulanan bulan Januari. File Excel ini berbentuk CSV atau comma delimited, bukan berbentuk Excel workbook biasa. Sehingga teman-teman dapat mengubahnya menjadi Excel workbook biasa dengan cara menyimpannya dengan Excel workbook agar lebih mudah memasukkan data-data yang ada di kertas kerja teman-teman.
teman-teman bisa save as. Di dalam file import ini, ada beberapa komponen yang harus teman-teman perhatikan dan isi sebelum dapat diimpor ke dalam aplikasi ISPT PPH 2126. Yang pertama ada masa pajak, tahun pajak, pembetulan, NPWP, nama, kode pajak, jumlah bruto, jumlah PPH, dan kode negara untuk warga negara asing. Yang pertama yang saya akan lakukan adalah menginput nama. Saya akan mengcopy paste nama yang ada di kertas kerja ke dalam Excel import yang berbentuk workbook dengan paste spesial, values, dan transpose. Begitu pula dengan NPWP. Saya akan menggunakan copy paste. Paste spesial, values, dan transpose. Akan tetapi, untuk menginput NPWP tidak diperkenankan ada komponen titik dan strip, karena ISPT tidak akan bisa mendeteksinya. Sehingga teman-teman harus menghilangkan komponen titik dan stripnya dengan cara tekan bersama Ctrl F. Replace di bagian titik dan juga strip. Maka NPWP akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya, teman-teman wajib untuk mengcustom NPWP tersebut agar menjadi format 15 angka dengan cara pergi ke bagian number, custom, dan ketik 0 sebanyak 15 kali. Setelah itu, oke. Maka NPWP inilah yang dapat terdeteksi ke dalam ISPT pemotongan pajak bulanan. Untuk masa pajak, di kasus ini masa pajak Januari yaitu 1, tahun pajak 2021. Di dalam kasus ini tidak ada pembetulan sehingga kita isi 0. Untuk kode pajak, karena ini adalah pegawai tetap, maka kode pajaknya 21 100 01. Untuk jumlah bruto, saya ambil dari total penghasilan bruto yang di dalamnya sudah ada penjumlahan dari gaji, tunjangan lembur, honorarium, premi asuransi, natura, bonus THR atau gratifikasi. Saya akan mengcopy paste dengan paste spesial, values, dan transpose. Begitu pula dengan jumlah PPH-nya. Setelah dikurangi dengan biaya pengurang, dikalikan penghasilan neto setahun, dikurangi dengan PTKP, yang akan menjadi penghasilan kena pajak, dan dihitung secara proporsional menggunakan tarif pasal 17, dan menemukan PPH pasal 21 terhutang bulan Januari. Saya akan copy paste ke dalam file import dengan paste spesial, values, dan transpose. Inilah komponen yang harus teman-teman input ketika akan mengimpor pemotongan pajak bulanan. Untuk kode negara, apabila tidak ada warga negara asing, bisa dikosongkan. Selanjutnya, saya akan kembali save as Excel workbook ini menjadi berbentuk CSV. Dan teman-teman perlu memperhatikan
File CSV ini harus tertutup ketika teman-teman akan mengimpornya ke dalam aplikasi ISPT. Karena apabila teman-teman masih membukanya, maka dapat gagal mengimpornya. Kita kembali ke aplikasinya untuk mengimpor file yang telah kita buat tadi. Pertama, teman-teman bisa pergi ke CSV, impor, bukti potong, dan pemotongan pajak bulanan. Disinilah teman-teman dapat mengimpor file CSV yang telah teman-teman isi dengan cara buka file dan pilih file yang telah teman-teman sediakan. Ini adalah data-data yang telah teman-teman masukkan tadi dan akan otomatis terisi ke dalam aplikasi. Selanjutnya, teman-teman dapat pilih impor. Akan muncul tab baru sebagai konfirmasi sejumlah impor record berhasil apabila tidak terjadi kesalahan di dalam pengisian file CSV impor. Setelah itu, teman-teman dapat pergi ke menu isi SPT, daftar pemotongan pajak, dan pilih satu masa pajak. Ini adalah daftar pemotongan pajak bulan Januari bagi pegawai tetap. Teman-teman dapat mengonfirmasinya kembali dan mengecek apakah data yang diinput telah benar dan sesuai. Dalam kasus ini, total jumlah penghasilan bruto sebesar Rp41.229.126 dan jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp862.559. Untuk bagian B, diisi jumlah pegawai atau jumlah pensiunan, jumlah bruto bagi pegawai yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Teman-teman dapat mencetaknya di bagian menu cetak. Akan tampil preview seperti ini. Untuk cetakannya, teman-teman dapat download melalui export report. Pilih filenya dan berbentuk PDF. Maka, cetakan daftar pemotongan telah diunduh. Selanjutnya, teman-teman dapat mengecek ke SPT Induk. Di bagian pertama, yaitu pegawai tetap. Jumlah penerima penghasilan, jumlah bruto penghasilan, dan jumlah pajak penghasilan. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apa sudah paham dengan mekanismenya? Semoga melalui video ini dapat membantu teman-teman semua ya. Terima kasih.